pemirsa semuanya, kami bertemu kembali ini di sini. Kebetulan ada Pak Ustadz Arif, lalu ada Wakil Ketua Sekjen ini adalah dari PAM, lalu di sini ada Butet. Nah, lalu di pojok sana itu ada yang namanya Pak Hanapi, dia sebagai penggerak anak-anak muda dari tim PAM Center. Nah, sekarang saya ingin ngobrol dengan Pak Arif nih. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Semoga Pak Arif selalu diberikan kesehatan. Pak Arif. Untuk pure-nya acara sore kita ini boleh diawali pantun? Siap Pak Arif. Saya perkumpulan saat ini temanya apa nih Pak Arif? Kita sekarang di sini kita lagi kumpul masalah untuk Amin nih. Kita adalah pendukung-pendukung Amin dari PAM Center. Nah, bagaimana menurut Pak Arif? Silakan Pak Arif. Terima kasih. Selamat sore para netizen mana saja berada. Alhamdulillah, bagi yang masih punya rasa, bagi yang masih punya hati, Siap. insya Allah mereka merindukan pemimpin yang punya hati. Tepuk tangan untuk Pak. Ya, mantap. Oke, lanjut. Nah, untuk ke depan bagaimana nih? Pantun, silakan. Khusus untuk Pak Jindik. Khusus Asik. ini dari saya khusus untuk Pak Jindik. Siap. Tanam saga bawah jerami. Cakep. Di sana ada pohon kaktus. Cakep. Demi menjaga silaturahmi, Cakep. adakah 100? Siap. Cakep. Cakep Pak Ustadz. Nah, itu dulu. Siap Pak Ustadz. Perkenalan. Oke. Saya anggota PAM yang masih semangat untuk memperjuangkan sesuatu yang wajib kita perjuangkan. Mantap. Jadi kita tetap amin. Oh, Amin Pak ya, kita solid dengan Amin dari PAM Center. Nah, sekarang bagaimana nih dari Pak Sekjen kita nih? Halo, selamat sore Pak Sekjen. Bagaimana? Rusi. Ah, gimana Pak Sekjen? Apa? PAM Center ini sudah sampai di mana nih Pak Sekjen? Iya, saya itu sebelum saya lanjutin. Siap. Biasanya kalau di TikTok lagi itu mereka ada yang manggil saya Edi Haryanto, tapi ada juga yang manggil Ucok. Oh ya, sekarang supaya lebih keakraban kita panggil Bang Ucok aja ya. Oke, Bang Ucok. Bang Ucok ini adalah sebagai sekjennya PAM Center. PAM Center yang sudah sudah meroket di hampir seluruh provinsi ada perwakilan PAM Center. Ya, walaupun kita kecil tetap kita solid dengan PAM Center. Kita tetap solid akan mendukung supaya Amin Anies Muhaimin terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia cukup pada putaran pertama. Amin. Amin. Nah, sekarang solusinya mohon disampaikan Pak Sekjen, solusi untuk PAM Center ke depan seperti apa? Kalau kita mencari solusi, sekarang itu sebenarnya solusi itu sedang berjalan sekarang ini. Mantap. Kenapa sebabnya? Kalau kita melihat entah itu di YouTube atau di mana-mana, itu kalau yang namanya Anies Baswedan sama Cak Min itu ya, kemana-mana pasti sudah berat 100 itu, sampai ada informasi ada 1000 pengacara bergabung. Mantap. Ya, betul. Kalau kita balikin, pokoknya kalau kita balikin ke agama, kalau kita nggak dukung Anies Baswedan, kita harus pertanyakan tuh keimanan kita bagaimana. Ini benar ada Pak Ustadz nih, tapi nggak tahu nih. Saya juga heran karena sama Pak Ustadz ini. Kenapa saya heran? Saya pernah ngomong sama dia. Kenapa? Ya, dia ngomong, saya ini sebenarnya Ustadz itu sebagai hobi aja Pak. Hobi, tapi kan sebagai hobi yang positif. Oh, positif. Dia sebagai ustadz, sebagai entertainment untuk penyanyi juga Betul. Wah, pokoknya jadi entertain dia ini. Oh, entertain ya. Kalau saya dengar suaranya kayak iya. Kembali lagi ke PAM.
maksud saya kalau kita misalnya ada apa nanti segala macam, kita tampilkan lah nih Pak Ustadz Toto. Siap. Tapi bukan untuk ceramah ya. Iya, Bukan siap. ceramah. Dia nyanyi. Siap. Ini ngomong-ngomong, Iya. ngomong-ngomong nih, yang saya dengar isu nih, ada isu nih. Ya, kenapa? Mungkin Pak Sekjen lebih tahu lah, Sekjen apa namanya, karena Pak Sekjen kan sebagai motor dari PAM Center, istilahnya sebagai penggerak. Nah, ada apa sebenarnya dengan PAM Center nih? Kok katanya ada yang membelot nih, dia ngomong-ngomong nih. Nah. Benar tuh yang membelot? Kalau ditanya itu kan Bu, sebenarnya berat juga ya sama bicara ya. Cuman kalau bicara masalah membelot ya sangat disayangkan. Iya, betul. Ya kan, karena pada waktu kita deklarasi itu sudah luar biasa ya. Cuman kok sampai main belot ini juga, ya namanya orang ya, kita kan nggak bisa memaksa kamu harus begini kan nggak bisa nih. Betul. Pak Haji Ndik, ya kan. Betul. Nah kalau kita seperti saya, Pak Haji Ndik, kemudian Pak Ustadz Toto, ada Pak Hanafi ya, kita ini sudah sehati. Sampai kapanpun juga kita tidak akan pernah belok-belok lagi, tetap satu tujuan untuk memenangkan Pak Anies. Iyalah. Mantap. Pak Sekjen, Ya. mohon maaf sebetulnya. Nah, sekarang bagaimana nih? Sekarang bagaimana dari pendapat Pak Ustadz nih? Tolong Pak Ustadz, saya minta pencerahannya nih. Naluriah Ya. sebetulnya tidak ada manusia yang membelot dari nuraninya. Sebetulnya tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tapi arahnya mungkin beda-beda. Ya, cuma mungkin langkah yang diambil itu lebih didominasi oleh lingkungan, didominasi oleh keinginan, lebih didominasi oleh apa. Sebetulnya nurani yang paling dalam boleh kita buktikan. Kita tidak boleh suudon. Si ini membelot sini. Enggak sebetulnya. Karena apa? Selama orang masih punya nurani, coba aja. Siapa yang tidak tahu eksistensi Anies Baswedan? Ketangguhannya, konsep-konsep yang digelarnya. Rasa-rasanya bangsa Indonesia sudah tidak waktunya lagi untuk memicingkan mata. Betul. Sudah tidak waktunya lagi untuk berpaling ke yang lain. Kalau bicara nurani yang paling dalam, apalagi kalau mereka punya kekhawatiran terhadap bangsa, kekhawatiran terhadap generasi-generasi. Nggak usah jauh-jauh Pak, tanya nurani kita yang paling dalam. Jika saja kita sudah sesusah ini sekarang, apa kebayang jika anak cucu kita lebih susah lagi? Nah, itu dia. Oh, enggak mau ya Allah, enggak mau. Iya. Dan inilah cucuran keringat kita, cucuran air mata kita lebih menentukan. Enggak ada Pak. Jangan pernah mengatakan bahwa orang yang sudah masuk PAM lalu membelot. Enggak ada. Kalau menurut nurani. Adapun orang harus bertolak belakang jalannya dengan nuraninya, ya selamat tersiksa lahir batin. Ya. Kan gitu Iya. ya. Masya Allah. Masya Terima Allah. kasih. Terima kasih. Mohon maaf. Saya Bagaimana Pak Sekjen? Jadi apa yang disampaikan Pak Ustadz itu ada benernya, tapi ada juga nggak benernya Pak. Ya. Benernya seperti apa? Benernya itu bahwa seseorang itu dia berhak untuk menentukan Pilihan. Itu benernya ya. Betul. Yang tidak bener itu pada saat dia sudah bergabung entah dengan komunitas apapun juga, ya. Iya. Misalnya kita mendeklarasikan, misalnya kita bertiga ini mendeklarasikan, oh sekarang kita pengennya Pak Anies Baswedan yang jadi presiden sama Caimin. Kita berarti sudah memberikan suatu langkah awal, ya kan? Iya. Tiba-tiba di tengah jalan, yang tadinya Pak Hanafi mendukung Anies Baswedan, saya mendukung Anies Baswedan, Mulyadi mendukung Ismail. Di tengah jalan, saya berubah pikiran nih. Saya nggak jadi dukung Anies Baswedan. Sekarang saya mau dukung
bukannya Anies Baswedan. Misalkan paslon lain lah. Ya, misalnya paslon lain lah. Paslon lain. Misalkan ada paslon Mukidi lah. Mukidi ya kan. Itu yang nggak benar, Pak. Oh, itu yang nggak benar. Karena dia membelot dari penyanyi awal kita ya. Oke. Apalagi kan yang membelot ini bukan orang sembarangan, Pak. Oh, siapa tuh? Ya, kalau kita bicara itu kan justru dia yang memberikan deklarasi di PAM. Wow, berarti dia adalah ketuanya PAM sebelumnya. Wow. Jadi kan membuat saya pusing nih kan. Betul. Siapa ini ya. Karena kita harus bergerak ini. Jadi sekarang PAM Center bagaimana ketuanya ini? Nah, sekarang ini PAM Center ini ya kita juga tetap harus memaklumi, silakan saja. Kan iya. Kita tetap bersaudara. Ya, cuman di internal ini saya kan harus mencari solusinya secepatnya, segera mungkin. Makanya di sore ini dengan judul tadi ngopi sore ya Pak Ustadz ya. Ngopi sore. Kita kumpulkan orang pentolan-pentolan. Ini lagi nunggu Pak Seswanto dan lain-lain ini untuk menentukan siapa yang ingin maju jadi ketua. Nah, saya sangat antusias karena waktu saya telepon beberapa hari Pak Seswanto, ada Pak Edi. Iya. Boleh, Pak Edi boleh dari luar, mau dari dalam boleh. Dengan catatan dia adalah sama. Iya. Visi misinya sama untuk mendukung Pak Amin. Pak Amin. Ya kan? Anies Mohaimin. Siap. Dia memberikan informasi orang ini pengusaha juga. Wis, mantap. Dan dia tajir juga. Wis. Alhamdulillah. Iya. Kan gitu ceritanya. Jadi saya cuma berpikir nih Pak Ustadz, kalau kita balik ke agama nih Pak Ustadz, mudah-mudahan saya nggak salah ya kan. Sesuatu hal yang terjadi yang buruk buat kita, tapi saya tahu bahwa Allah tuh memberikan yang lebih baik lagi. Wah, masya Allah, mantap. Sok tahu gua. Tapi begini Pak Sekjen. Bagaimana tanggapan dari Pak Arif sebagai pembina? Apa yang Pak Sekjen tadi paparkan secara tulus dan lugas gitu ya. Siap. Dengan berprinsipkan husnudzon, tidak boleh mencari musuh dan keretakan antara kita. Saya punya paradigma baru dalam memandang PAM ini. Sebetulnya saya tertarik dengan Pak Sekjen tadi bilang bahwa PAM itu adalah satu kekuatan sinergi yang tidak boleh pecah hanya karena suasana politik. Lebih dari itu, PAM itu adalah sebuah ukhuwah yang dunia akhirat. Masya Allah. Artinya apa? Apakah PAM akan bubar setelah Pilpres? Kan tidak. Tidak, betul. Silakan bentuk pengurus, siapapun ketuanya, siapapun pengurusnya, mari berjalan dengan ikhlas. Yang penting di dalamnya ada kegiatan positif. Amin. Dengan begitu Allah dan Rasulnya sangat suka sama kita yang bersinergi. Cut saja cukup. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa kembali ke jalan yang benar. Amin. Ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi ini kayaknya sebentar. Nah, justru itu. Ini kayaknya ini nggak lengkap nih. Kalau informasi ini baru dari ketua pembina sama Pak Sekjen. Nah, di sini juga ada nih. Ini adalah salah satu tokoh juga sebagai tokoh pemuda nih. Boleh ditarik ke depan kursinya? Nah, ini saya kalau melihat postingan-postingan beliau itu, masya Allah, dia kelihatannya bener-bener istilahnya apa namanya, mas bener dah pokoknya. Spektakuler lah. Ya, spektakuler bener. Apa yang diposting itu selalu amin, amin, amin. Tidak ada yang lain, hanya cukup untuk amin. Nah, sekarang kita ketemu nih. Ini yang namanya Pak Hanapi ini, Pak Ustadz Hanapi. Bagaimana Pak Ustadz? Nih menurut Pak Ustadz nih mengenai PAM Center ini. Ayo, saya minta masukan sebagai dari anak muda untuk di PAM Center yang ada di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagaimana? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak awal saya ini kan sebetulnya memberikan apresiasi atau angkat jempol kepada semua anggota PAM Center, mana tujuannya kan jelas-jelas sangat mulia. Amin. Saya sangat mulia sekali, terutama dalam hal pilihan yang tepat buat memilih calon pemimpin. Iya, betul. Cuman kan kemudian
PAM ini saya rasa punya lika-liku yang Unik ya lika-likunya ya. Kalau perjuangan wajar Pak Nanti. Perjuangan memang gitu. ada. Tapi kita harus tetap punya semangat yang tinggi. Kita harus tetap berjuang sampai titik penghabisan. Wes mantap. Mantap Masya Allah. Ya, solusi selanjutnya mungkin harus kita cepat-cepat untuk memilih kodanya. Iya. Supaya terkendali bisa ada yang menyetir Ke depannya gitu ya. Oke. Jadi artinya tetap masih semangat ya dari anak muda nih. Harus semangat ya. Mantap. Nah, sekarang Pak Hanafi, boleh saya nanya ya? Kan Pak Hanafi sebagai seksi olahraga atau Karang Taruna nih, kira-kira sudah berapa banyak yang bisa dirangkul oleh Pak Hanafi untuk anak-anak mudanya untuk memenangkan Anies Muhaimin? Coba, saya ingin tahu aja Pak Amin, gimana? Ya, secara pribadi, tapi karena menganggap bahwa dengan adanya PAM Center ini bisa menjadi sebuah solusi bagaimana untuk mengcounter anak-anak muda ini bisa Setuju. sama-sama berjuang Ya. atau punya aktivitas yang sifatnya Iya. bergabung di PAM. Tapi sudah banyak ya yang gabung ya? Sudah gabung ya? Insya Allah. Alhamdulillah ya. Kalau kita arahkan dengan kondisi supaya dia bisa memikirkan masa depannya cara yang lebih baik, itu rata-rata mereka akan antusias. Siap. Terima kasih. Pokoknya terus berjuang untuk Amin ya. Terus berjuang untuk Amin. Oke. Baik. Terakhir nih sebagai penutup, tadi dari Pak Ustadz sudah ditutup, tapi saya ingin penutup dari Pak Ketua Pak Sekjen nih. Pak Ketua Sekjen ini Pak, kalau pengen tahu dia adalah salah satu kandidat untuk PAM Center, calon. Siap. Apa Pak Anies setuju? Sangat setuju. Amin. Siapapun. Kalau Pak Anies setuju juga. Jadi gini, karena memang ketuanya tidak ada, yang masih baru eksis adalah sekjen sama wakil sekjen. Kalau saya bisa usulkan ya udah ketuanya sekjen, kemudian sekjennya wakilnya. Itu aja. Udah. Oke. Nah, sekarang nih. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu kandidat terkuat untuk di PAM Center. Ini sebenarnya yang dikatakan salah satu kandidatnya adalah beliau sebenarnya. Amin. Biar dia kaget kan? Bagaimana menurut Pak Ketua? Sendiri. Ya. Emang saya kenal, Pak Edi kenal. Iya. Agak kaget ini. Tapi apapun bentuknya begini. Karena kalau memang itu memang sudah dikendaki, berarti kan sudah persetujuan dari yang buat saya sih nggak jadi masalah. Karena begini, di sini ada Pak Ustadz Toto, kemudian ada Pak Hanafi walaupun masih muda, tapi saya kalau bicara masalah agama beliau ini saya salut. Kemudian ada Pak Haji Mulyadi. Jadi perlu saya sampaikan ini gini Pak, saya ini kan sebenarnya ada bisnis tapi dengan orang Malaysia, namanya Profesor Dr. Hamdan. Nah, Profesor Dr. Hamdan itu kenal dengan salah satu tokoh yang dia sangat begini sama Pak Anies Baswedan, namanya Dr. Ruby ya Pak. Dr. Ruby, ya. Dr. Ruby Nur Hadi. Nah, beliau ini sekarang lagi ada di Malaysia karena istrinya lagi berobat. Iya, nah sahabat internasi itu benar. Iya, Pak Dokter. Itu. Nah, jadi si dokter ini, profesor ini nelfon sini, Pak Edi gini segala macam. Saya punya teman Pak Edi, bagaimana caranya kalau dia nanya kalau PAM Center ini bergeraknya di mana? Ya saya ceritakan apa adanya. Intinya saya tuh punya cita-cita, saya sudah bicara sama Pak Edi. Itu dia akan saya rekrut. Dia menjadi anggota di sini ataupun bentuknya apa terserah. Dan saya sampaikan kalau memang Pak Robi itu mau mengenalkan diri supaya orang nyoblos itu harus ada kampanye.
entah apa itu kampanye atau bagian kampanye itu bentuknya macam-macam. Ya kan, ada misalnya pakai apa namanya, kan kalau saya di Kelapa Gading ini Pak Ustadz, nggak ada fotonya yang dari Amin itu nggak ada. Adanya PDI, adanya Prabowo. Ini kan satu peluang emas yang pertama. Sampai saya bilang, kalau kampanye itu kira-kira berapa biayanya? Dan itu biayanya ya paling nggak, yang penting itu kita ada untuk panggung di luar ya, ada panggung, kemudian ada sound system, kemudian ada artis. Waduh Pak, itu kalau artis pasti. Jadi saya perkirakan itu, ini mohon maaf kalau saya salah ya, paling maksimumnya itu, paling mentoknya paling 20 juta. Masa Pak Edi nggak percaya? Karena saya dapat informasi dari profesor. Dia tuh sultan Pak Di Malaysia. Baik di Malaysia maupun di sini, juga di Malaysia dia. Nah, saya sudah cerita, inilah maksud saya Pak Mul. Siap. Artinya bahwa yang namanya pump center ini seperti yang disampaikan Pak Ustadz Toto, jujur aja kami tidak, setelah ini Pak Anies Baswedan terpilih, kami tidak akan pernah diam. Akhirnya kami diamnya kemana Pak Ustadz? Bagaimana caranya kita membuat satu usaha kecil-kecilan. Itu dulu Pak. Itu dulu, ya kan. Nanti kita kembangkan. Saya sudah menarik beberapa pengusaha. Ada 1, 2, 3 termasuk Pak Budi. Supaya yang namanya pump center ini benar-benar bisa eksis. Jadi saya sampaikan Pak Haji Mulyadi, kalau kita bicara masalah PAM, sebenarnya PAM ini sudah bukan cuma sekedar eksis di Indonesia. PAM ini yang jelas sudah eksis di Malaysia Pak. Wih, mantap. Sudah eksis di Malaysia Pak. Ya ini mudah-mudahan dengan ada bapak-bapak masalah agama, kita bisa berdoa bahwa tadi saya bicara di balik semua itu ada hikmahnya. Amin. Amin. Nah, artinya sekali lagi, insya Allah kita ini yang sekarang sudah ada di PAM ini, seperti apa yang disampaikan Pak Ustadz Toto itu, ya kita tetap harus satu misi, satu tujuan, bagaimana caranya Pak Anies Baswedan ini tetap terpilih. Karena Pak Rubi itu dia bicara sama saya, kalau dia terpilih dia akan jadi DPR RI. Saya bilang kan sama profesor itu, apa untuk kami, kita nanti bisa kita bina untuk masalah bisnis. Saya kira itu aja Pak Mu. Jadi oke, alhamdulillah. Artinya seperti apa yang disampaikan Pak Ustadz Toto tadi, kalau memang ini sudah jalan Pak Anies Baswedan, dengan harapan kita semua bisa jadi R1 dan wakilnya Pak Amin, itu kita tetap jalan seperti yang disampaikan. Amin. Pak Ustadz Toto. Padahal ini saya belum ngomong tuh sama Pak Ustadz Toto. Iya. Ya kan? Serta-merta aja. Serta-merta tapi klop gitu loh. Pas. Saya jujur aja, iya saya heran juga kok Pak Toto bisa sampaikan seperti itu, tapi pas dengan tujuan saya. Nah, berarti sudah, itulah namanya hati ya, sudah satu hati kita. Saya kira itu Pak. Mudah-mudahan dengan adanya niat kita yang tulus, yang ikhlas, Allah mendengar kita. Amin. Realisasi itu aja. Saya kira. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua, calon ketua Pak Edi Haryanto ya. Saya lupa yang paling ganteng. Iya dong. Terima kasih juga kepada Pak Arif atas kesempatannya untuk menyampaikan mengenai PAM Center, juga untuk Pak Matbi. Terima kasih. Semangat terus ya. Siap. Oke. Siap, PAM Center. Siap. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.